Tiba-tiba Adit ini dikagetin sama suara kedupruk. Dia langsung nengok ke belakang kan. Nah di belakang itu ternyata Agung udah jatuh tersungkur. Posisi kakinya itu udah di atas, kepalanya di bawah. Jadi dia ngerasa kayak mereka aja yang ada di Gunung Gede waktu itu. Di perjalanan menuju ke puncak udah nggak kehitung Adit, Irma maupun Bang Jack berapa kali tuh negur Agung yang banyak ngelamun. Awas di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bareng gue Didit Galaraka di channel Awas di Belakang, yang bakal bawain kalian cerita-cerita serem yang ada di sekitar kita. Cuman dibacem, bawain cerita mistis. Seserem itu, segila itu. Ya terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian yang lagi nonton video ini dikasih umur yang berkah dan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke Bray, jadi di episode kali ini gue bakal bawain cerita tentang pendakian gunung. Siapa di sini yang gak suka cerita horor tentang pendakian gunung? Dan gunung yang bakal gue bawain ceritanya yaitu adalah Gunung Gede. Jadi di episode kali ini cerita yang bakal gue angkat berjudul Cilaka Gunung Gede, yang gue tulis sendiri, dan dimana di cerita ini itu nyeritain seseorang atau sekelompok remaja asal Magelang yang mendaki Gunung Gede, yang selama mendaki mereka itu ngalamin teror-teror gaib. Malah sepulang dari Gunung Gede, salah satu dari mereka harus balik lagi ke Gunung Gede buat nyelamatin salah satu temannya yang cilaka atau celaka. Ngeri banget kan? Dan di sini gue bakal bawain poin-poin yang pentingnya aja. Sementara cerita lengkapnya bisa kalian ikutin versi tulisannya cuman di akun Facebook Didit Galaraka atau Aditya Iqbal F, atau bisa kalian pantengin di akun Twitter @bagihoror, BAGIHOROR. R-nya cuman satu di tengahnya. Bisa kalian pantengin di sana. Selain itu fake atau yang sekedar bagiin doang. Gak usah lama-lama, siapin headsetnya, siapin camilannya. Kita langsung dengerin ceritanya. Di sini gue bakal nyeritain dari sudut pandang salah satu dari mereka, namanya Adit. Namanya sama gue, tapi orangnya beda, oke? 1 Adit, 2 Irma, 3 Agung. Irma sama Agung ini adalah sepasang kekasih. Waktu itu pertengahan tahun 2017. Cerita berawal ketika di sela-sela jam kuliah, Adit ini diajak Irma buat naik ke Gunung Gede. Dit, Gunung Gede yuk. Meskipun Adit ini suka banget sama wisata-wisata yang alam gitu, apalagi gunung, ya Adit mempertanyakan kenapa kok harus ke Gunung Gede yang jauh. Jadi Adit ini langsung nanya kayak, kenapa nggak ke Gunung Andong aja yang dekat, sama-sama Magelang, sama-sama gunung. Kenapa harus ke Gunung Gede? Ya Irma jawab, Udah pernah ke sana. Pengen yang agak jauh dan ngerasain alam Gunung Gede. Pengen banget ke sana. Kayak ada panggilan khusus gitu dari sana. Pasti kamu suka banget deh. Irma ini pakai jurus nih ngajakin Adit. Jadi Irma ini dia mengiming-imingi Adit sama keindahan alam Gunung Gede. Ya karena Irma ini tahu Adit ini sangat excited banget sama yang namanya wisata alam. Gak cuma itu, Irma juga bilang kalau Agung juga ikut. Agung ini selain kekasihnya Irma, juga dia itu adalah teman baiknya Adit. Dan Irma juga bilang kalau selama mereka mendaki Gunung Gede, mereka nggak cuma bertiga. Mereka bakal di-guide sama seseorang senior yang berasal dari Bogor. Namanya Bang Jack. Terus di sisi lain, kenapa Irma pengen ngajak Adit? Ternyata Irma ini pengen
kesananya itu naik mobil, karena kebetulan Adit ini punya mobil. Jadi cukup mudah, gak perlu ribet-ribet ngantri naik angkutan umum. Jawaban Irma ini mulai ngebuat Adit jadi bimbang. Yang awalnya khawatir, Adit jadi punya perasaan iba sama Irma. Dan dia juga penasaran sama keagungan alam Gunung Gede. Tapi Adit gak langsung jawab waktu itu juga. Dia cuma bilang, ntar aja Ir, aku ngejawabnya habis ngampus lah. Sepulang ngampus, Adit ngasih jawaban ke Irma kalau dia jadi ikut ke Gunung Gede. Rasa khawatirnya ini benar-benar hilang. Karena Adit ini mempertimbangkan dengan Agung, sahabatnya itu yang ikut sama di-guide oleh seseorang senior asal Bogor itu. Oke, giliran Irma yang bakal ngasih kabar ke Adit kapan waktu pemberangkatan ke Gunung Gede. Malam harinya, Adit dapat kabar dari Irma kalau pendakian ke Gunung Gede itu bakal dilakuin 2 minggu semenjak hari itu. Dan Irma udah ngerencanain mereka bakal mendaki via Putri. Hari Kamis malam mereka berangkat dari Magelang, nyampe ya sekitar jam 10 di hari Jumat. Stay sehari di sana, Sabtu pagi naik, ya Minggu siang turun, pulang Minggu sore. Jadi praktis mereka cuman butuh waktu 4 hari buat ngelakuin pendakian. 2 minggu kemudian setelah persiapan semuanya siap, Adit ketemuan di rumahnya Irma. Di rumah Irma, Adit ini udah disambut Agung yang kelihatannya udah siap banget buat mendaki. Sekitar kurang lebih jam 12:30 malam, mereka berangkat dari rumah Irma. Mereka akhirnya sampai di base camp Putri yang ada di Desa Sukatani sekitar jam 10 pagi. Di sana mereka udah disambut sama Bang Jack, pendaki senior itu. Ya mereka bayar simaksi, terus abis urusan administrasi beres, ya mereka habisin waktu di base camp. Ngobrol-ngobrol, saling kenal satu sama lain, diskusi tentang pendakian, nyemil-nyemil, dan lain sebagainya lah. Singkat cerita, hari berganti malam, malam berganti pagi, kita langsung mulai ke Adit dan kawan-kawan memulai pendakian. Pagi itu cuaca di sana di luar perkiraan. Yang kelihatannya di hari kemarin itu cerah, pagi-pagi itu tiba-tiba turun kabut sama mendung. Sebelum memulai pendakian, Adit ini sempat lihat Irma diskusi sama Bang Jack. Aman gak nih buat ngelakuin pendakian? Ya kata Bang Jack aman-aman aja sih. Ya akhirnya mereka mulai pendakian tuh sekitar jam 6 pagi. Dari base camp menuju pos 1, mereka mendaki ini gak sendirian. Mereka ditemani sama pendaki-pendaki lain yang juga ikut mendaki sekitar jam segituan. Sampai di pos 1 gak ada masalah. Mereka istirahat cuman sekitar 10 menit, abis itu berangkat lagi. Jalan dari pos 1 menembus jalanan yang nanjak masih bisa mereka tembus. Masih bisa mereka lewatin. Tapi gak lama di situ, tiba-tiba ada tanda-tanda hujan bakalan turun. Bang Jack nanya dulu ke Irma, kalau misal beneran hujan, mau neduh dulu di pos 2 apa enggak? Irma jawab, karena dia pengen mendakinya itu santai, jadi ya dia pengen neduh dulu di pos 2. Kalau memang prediksi tentang hujan itu beneran terjadi. Pas banget mereka udah mau masuk ke pos 2 nih. Hujan beneran turun. Mereka langsung nyari tempat berteduh. Dan mereka berteduh di kayak bangunan pendopo gitu. Kalian yang udah ke Gunung Gede mungkin tahu ya. Nah mereka neduh di sana sama pendaki-pendaki yang lainnya. Setengah jam nungguin, akhirnya hujan reda. Akhirnya mereka lanjutin lah pendakian. Posisi mereka mendaki itu jadi di depan ada Bang Jack. Yang kedua ini ada Irma. Yang ketiga ini Adit nih. Ya, yang keempat ini Agung. Mereka jalan beriringan. Nah, Adit nih ngerasa jalan menyusuri hutan ini bikin dia betah banget. Ya, emang dasar dia penyuka wisata alam ya. Jadi ya dia ngerasa enak-enak aja gitu ada di sana. Nah, terus jalan-jalan, Adit nikmatin suasana di sekitar sana. Tiba-tiba Adit ini dikagetin sama suara. Dia langsung nengok ke belakang kan. Nah, di belakang itu ternyata Agung udah jatuh tersungkur.
posisi kakinya itu udah di atas, kepalanya di bawah. Ya Adit kaget di situ. Karena posisi antara Adit, Agung, sama Irma, dan sama Bang Jack di depan itu agak jauh. Adit teriak-teriak, "Bang Jack, Irma, Bang Jack, Irma. Ini Agung jatuh." Nah dari kejauhan, Bang Jack sama Irma ini lari, turun lagi ke bawah nyamperin Agung. Bang Jack ambil inisiatif di situ. Dia nyandarin Agung ke salah satu pohon yang ada di sana. Jadi mereka itu melipir dulu tuh ke pinggir. Dan kelihatan dari wajahnya, Agung ini kayak nggak ada apa-apa. Dia malah kelihatan kayak orang yang bingung ketika ditanya, "Gung, kenapa?" Dia cuma jawab, "Ya nggak tahu, tiba-tiba aja ada di bawah." Ya sebagai seorang pacar gitu kan, di situ Irma ngomelin Agung. Ini calon emak-emak yang pintar ngomelin nih. Ngomelin Agung, jadi Irma ini khawatir, ya namanya juga sayang. Jadi khawatir kalau ada kenapa-kenapa sama Ayang. Bukan begitu, saudara-saudara? Agung dikasih minum di sana, beberapa menit dikasih waktu buat istirahat, dirasa udah cukup buat ngumpulin tenaga, mereka lanjut pendakian. Pos 3 ke pos 4 gak ada masalah berarti. Cuman di sana kan ada warung ya. Setiap pos di Gunung Gede via Putri itu kan ada warung. Nah, di pos 3 sama pos 4 ini setiap Adit mau jajan, dia itu nggak lihat ada penjualnya di sana. Warungnya itu kosong. Suasana juga ngedadak sepi deh pokoknya. Adit nggak lihat ada pendaki yang nyusul naik atau ada pendaki yang turun. Jadi dia ngerasa kayak mereka aja yang ada di Gunung Gede waktu itu. Naik ke pos 5 Surya Kencana hampir jam 4 sore. Nah, Adit di sana ini udah ngerasa ada yang aneh. Setiap kali dia mau foto momen yang ada di sana, hasil fotonya itu selalu blank dan kameranya selalu nge-restart sendiri. Dan ternyata nggak cuma Adit, Irma pun sama. Ketika mau foto, HP-nya itu suka restart sendiri. Aneh bener nih pokoknya. Bukan cuma soal HP nih. Bang Jack, pendaki senior itu juga heran. Kenapa suasana Surya Kencana waktu itu sepi banget? Padahal berkali-kali dia naik ke Gunung Gede, suasana Surya Kencana gak pernah sesepi itu. Mereka benar-benar ngerasa rombongan mereka aja yang ada di sana. Asli, ini kenapa sih? Satu tenda di area Surya Kencana yang luas banget. Kebayang kan? Kebayang deh buat kalian yang udah ke Gunung Gede itu. Malam tiba, suasana Surken masih tetap sepi, nggak ada siapa-siapa. Adit sama Bang Jack ada di tenda. Sementara Irma dan Agung, mereka nikmatin malam berdua di luar tenda, di depan api unggun. Di perjalanan menuju ke puncak, udah nggak kehitung. Adit, Irma, maupun Bang Jack berapa kali tuh negur Agung yang banyak ngelamun. Awas, di belakang.